Laut bercerita, Ciputat 1991. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepal ke udara. Ingin kukatakan, kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara. Tak mungkin kita tak menyala-nyala. Tak mungkin kita tak meniup surunai. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Tiba-tiba saja dia sudah berada di sisiku. Sang penyair bersandar pada karang besar. Aku bahkan tak sempat bertanya apakah dia juga disiksa dulu, lalu dibunuh dan ditendang ke dasar laut. Sungguh aku merindukan suara dan tawanya. Dia tampak begitu serius. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan, dia berkata dengan lembut. Dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terganjal. Tetapi kau harus berhati-hati. Yang mencurigakan dan yang banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Tubuh sang penyair yang tipis itu masih sama. Di atas mata kirinya terlihat bekas jahitan yang cukup panjang. Dia terlihat begitu bersinar, tapi toh begitu sederhana. Jenguklah keluargamu, katanya lirih. Sebuah gambar yang nyaris sempurna. Hari itu, aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah. Di sebuah hari Minggu, matahari senja yang menggelincir mengusap-usap jendela yang dinaungi pohon kamboja kuning. Aku bisa mencium aroma kuah tengkleng yang mengisi rumah orang tuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini ibu memasak untukku. Karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjenguk Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Namun, karena kesibukan kuliah dan lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. Sudah 3 bulan aku tak mengunjungi Ciputat. Kalau bukan karena Asmara mengirim pesan melalui pagar dengan nada mengancam, mungkin aku akan menunda kunjunganku ke Jakarta. Kalau kau tidak datang juga akhir pekan ini, kami akan datang ke Yogyakarta. Ancaman Asmara juga cukup membuat terbirit-birit menyambar beberapa baju dan buku. Menjejalkannya ke dalam ransel dan langsung memberi pesan kepada Kinan dan Sunu bahwa aku harus menjenguk orang tuaku. Tentu saja aku tahu bahwa ancaman Asmara hanya gertak belaka. Tak mungkin orang tuaku akan begitu saja datang ke Yogyakarta. Asmara tahu betul bagaimana aku menjaga ruang pribadiku dengan ketat dan tak ingin bapak ibu mengotak-atik kehidupanku di Jogja. Karena itulah dia mengusulkan agar bapak memberikanku alat setan bernama pagar, supaya dia bisa menerorku setiap saat. Di dalam kelompok Winatra, hanya Bram, Gusti, Daniel, dan aku yang memiliki alat setan ini. Yang lainnya masih menggunakan telepon, faksimili, atau cukup menitip pesan di warung atau lewat kurir khusus. Aroma bumbu campuran kunyit, kemiri, dan daun jeruk yang dipadu padankan dengan santan cair itu bukan hanya merangsang hidungku, tetapi juga mendorong langkahku menuju dapur. Sudah pasti ibu, bapak, dan Asmara berkumpul di sana dan merubung meja tengah tempat merejam bumbu. Betul saja, pemandangan indah itu. Ibu yang tengah mengaduk-aduk sebuah panci besar berisi iga kambing dan 2 tulang sumsum, serta kepala bapak yang melongok dan tampak tak sabar karena mencelupkan sendok besar untuk mencicipinya. Aku mendehem. Seketika keduanya menoleh dan menyerukan namaku.
Ibu mengecilkan api kompor, sedangkan bapak langsung saja berjalan menghampiri dan memelukku. Aku menghampiri ibuku yang sedang mengelap tangannya ke celemek, dan aku mencium punggung tangannya yang masih bau kunyit dan bawang putih yang membuatku semakin rindu sekaligus terharu. Ibu memelukku erat seraya menggeremang mempertanyakan kemana saja bocah lanangnya ini. "Maaf Bu," kataku sambil meletakkan ransel di pojok dapur dan mencuci tangan di basin. "Coba nih." Ibu menceduk satu sendok kuah tengkleng dan menyodorkannya ke mulutku. Aku menutup mata dan mencobanya. Ini adalah ritual kami setiap kali ibu memasak. Asmara atau aku mencicipinya sambil menutup mata dan mencoba menebak bumbu-bumbu yang terkandung dalam masakan ibu. Menurut ibu, itu adalah ujian kemuliaan rempah-rempah agar hidung kami bisa jauh lebih tajam daripada mata kami. Kuah tengkleng itu terasa hampir sempurna. Semua bumbu dasar, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sudah teraduk menyatu dengan santan cair dan meresap begitu saja ke lidahku. Aku juga bisa merasakan aroma daun jeruk, daun salam, dan serai. Aku mencoba mencari kekurangannya. "Bu, kini aku tahu kekurangannya." Ibu belum memasukkan gula merah. Akhirnya aku membuka mataku. Ibu tersenyum mencium pipiku dan mengambil toples gula merah. Dia membuka tutup toples pemberian eyang dan memintaku memasukkan gula merah yang sudah diiris-iris halus oleh Mbak Mar. Aku mengambil sejemput dan memasukkannya ke dalam panci besar yang aromanya membuat perutku bergejolak. "Jadi kamu sibuk apa, Mas? Sampai begitu lama ndak nengok Ciputat?" Ibu mengaduk-aduk lagi. "Ujian dan tugas esai, Bu, bertumpuk." Aku menghela nafas lega karena ibu tampak sudah memaafkanku. "Oh, ujian." Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berisi tuntutan menekan, menyeruak masuk ke dapur. Dia memelukku dari belakang lalu menjawil kupingku. "Ujian tai kucing. Memangnya aku tidak tahu kau sudah jarang menetap di tempat kosmu?" Dia berbisik galak. Detak jantungku berhenti seketika. Aku lebih jeri jika kegiatanku terungkap oleh Asmara daripada penyamaranku ketahuan polisi atau tentara. Asmara akan jauh lebih kejam daripada mereka, percayalah. Sambil berpura-pura budak, aku mengambil sendok pengaduk dari tangan ibu dan mencicipi kuah tengkleng yang sudah hampir selesai itu. Lalu menambahkan irisan daun jeruk agar terasa lebih segar. Sementara Mbak Mar memasak nasi dan menyiapkan acar bawang dan bawang goreng untuk mendamping makan sore. Kulihat bapak membantu menutup meja, menyediakan 4 buah piring. Dia senang melakukan itu setiap hari Minggu sore, satu-satunya hari keluarga. Makan malam di hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang suka ditanamkan bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau khitanan, maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu ibu memasak. Itu semua sebetulnya dimulai sejak kami sama-sama duduk di sekolah dasar. Aku duduk di kelas 4 dan Asmara kelas 2. Aku lebih suka menyendiri membaca, sedangkan Asmara mempunyai sekelompok kawan yang kemana-mana selalu bergerombol. Satu-satunya kegiatan kami bersama adalah menjadi siaga di dalam pramuka, dan sudah jelas Asmara telah memperlihatkan kecerdasannya menguasai kode Morse dan semapur di usia sedini itu. Tetapi bagaimanapun populernya adikku itu di antara kawan-kawannya, sejak kecil dia selalu membutuhkan validasi abangnya. Apapun yang dilakukannya dia pasti bertanya, "Iyo Thomas, iyo?" Dan karena aku sangat tak suka diganggu, apalagi bapak sering memberikan buku-buku berbahasa Inggris yang membutuhkan konsentrasi 2 kali lipat daripada bahasa Indonesia, aku selalu mengangguk pada apapun yang dinyatakannya. Sampai pernah suatu hari dia memaksa aku ikut petak umpet bersama kawan-kawan perempuannya yang berbisik di halaman rumah kami. Giliran aku dan kawan-kawannya bersembunyi. Aku sengaja bersembunyi sejauh mungkin di rumah tetangga hingga Asmara menjerit-jerit mengadu pada ibuku. "Mas Laut hilang, diculik." Karuan saja ibuku yang saat itu tengah sibuk mencoba resep baru bersama Mbak Mar
mencari-cariku yang asik selonjor di teras belakang tetangga dengan buku The Tale of Two Cities Charles Dickens di tanganku. Mendengar gerebek-gerubuk itu, aku segera berlari kembali ke rumah, masuk ke dapur dan pura-pura sibuk mencicipi tempe goreng. Ketika ibu, Mbak Mar dan si kecil Asmara kembali ke rumah dan melihatku aman sentosa, Asmara menangis sesenggukan memelukku. Sementara ibu diam-diam menjewerku karena tahu aku sedang jahil dan hanya menghindar dari gangguan Asmara. Dia adikmu satu-satunya. Kau akan menyesal kalau terus-menerus mengganggunya seperti itu, ibuku berbisik. Aku mendekati Asmara dan aku berbisik, lihat di kantongmu. Asmara yang masih mencemprot ingusnya karena menangis begitu keras lantas merogoh saku celana panjangnya. Aku menyelipkan sebuah memo berisi kode Morse tentang bagaimana cara mencariku. Asmara takjub dengan air mata yang masih berleleran dan tersenyum dan memelukku. Sejak itu Asmara terus mengajak aku terlibat dalam permainan perburuan yang akan membuat dia harus mengungkap bagaimana cara mencariku. Misalnya, buku baru yang kubelikan untuknya, atau alat-alat kedokteran mainan yang dibelikan bapak untuknya, atau sepotong coklat kesukaannya. Mungkin itu masa-masa yang paling melekat di benak kami. Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti, pramuka, karate, gitar, lab fisika, dan renang. Aku lebih sibuk dengan kegiatan fotografi, OSIS, dan majalah dinding sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan teater solo. Pilihan ekstrakurikuler kami yang begitu berbeda inilah yang membuat Asmara semakin jengkel. Dengan bapak, aku bisa banyak bicara soal sastra dan teater. Dengan ibu, aku bisa saling membandingkan hasil foto kami. Karena di masa ibu kuliah, beliau juga senang memotret hitam putih. Asmara merasa kedua orang tua kami lebih bisa memahami apa yang aku geluti. Sementara itu, keluarga besar dan ibu di Solo sudah bisa melihat bagaimana Asmara terdiri atas otak dan nyali, sedangkan abangnya hanya terdiri dari otak dan sebutir keberanian. Karena kami tumbuh menjadi remaja yang sibuknya melebihi kaum eksekutif, bapak membuat peraturan bahwa hari Minggu tak boleh diganggu-gugat. Kami harus menyediakan waktu untuk keluarga, memasak dan makan malam bersama. Tentu saja, persyaratan itu tak selalu mudah kami patuhi, mengingat Asmara adalah murid yang populer di kelasnya dan selalu saja menerima berbagai undangan kegiatan. Ulang tahun, berkemah, nonton bersama, dan acara-acara remaja SMP yang menurutku tak jelas. Sedangkan aku lebih banyak berbincang tentang cerita pendek, puisi dan teater bersama kawan-kawan di kelompok-kelompok sastra dan teater yang tumbuh menjamur di Yogyakarta dan Solo saat itu. Satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang harus kami hadiri bersama adalah les bahasa Inggris di Salah Laboratory English di kawasan rumah kami di Laweyan. Bapak dan ibu ingin betul kami mampu menikmati semua buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Karena itu sejak sekolah dasar kami sudah dicemplungkan ke sana. Meski jadwal kami sepulang sekolah sangat padat, sebisanya kami menggunakan hari Minggu untuk membantu ibu dan Mbak Mar ke pasar lagi. Salah satu pasar tempat kami berbelanja bahan masakan dan untuk catering, sekaligus makan malam. Kami memperhatikan bagaimana ibu dan Mbak Mar memilih ikan, ayam, atau daging. Bagaimana mbak langganan kami mempersilahkannya. Dan kami juga belajar memperhatikan sayur-sayuran apa yang dibeli ibu. Di masa kecil kami, Asmara biasanya hanya sabar selama 30 menit pertama dan selebihnya, dia pasti sudah merenggek meminta ibu menuju warung dawet Bu Sari, langganan kami yang luar biasa penuh sesak. Demi mendapatkan dawet hijau dan potongan nangka kuning, atau terkadang dicampur sesendok bubur sumsum yang disiram dengan santan agar serta gula aren buatan Bu Sari itu, kami tidak keberatan antri panjang. Ganjarannya luar biasa. Sampai sekarang menurutku kelezatan es dawet Bu Sari belum ada yang menandingi di tanah air ini. Terkadang jika ibu perlu membeli oleh-oleh untuk saudara di Jakarta, kami diajak ke pasar Klawer.
Itu adalah hari dahsyat bagi kami berdua karena biasanya kami akan berdesakan di tengkleng Bu Edi. Kadang-kadang ibu memutuskan kami membeli tengkleng untuk dibawa pulang. Tetapi ada saat-saat lain ketika kami duduk berdempet-dempet dengan para pengunjung untuk menikmati nasi dan tengkleng di bawah gapura yang sempit dan gerah. Terus terang, memang agak repot menghirup sumsum tulang kambing di tempat yang berdesaan seperti itu. Padahal sumsum tengkleng yang sudah bercampur santan cair dan bumbu kunyit, bawang putih, serta serai itu sama seperti sumsum kehidupan nikmat tanpa tandingan. Itulah sebabnya ibu mencoba menunjukkan pada kami bahwa dia pun bisa memasak tengkleng yang sama dahsyatnya dengan buatan Bu Edi. Jika mau jujur, aku malah menyukai buatan ibuku. Bukan saja karena aku bisa menikmatinya di dapur rumah kami di Solo, tetapi karena ibu selalu memasaknya dengan santan cair dan bumbu yang sangat pas. Aku juga senang karena bisa mengepiur bawang goreng buatan Mbak Mar sesuka hatiku. Dan yang paling asik adalah ibu tak pernah lupa membuat pendampingnya, acar ketimun, kol dan nanas dengan cuka dan cabai merah. Ini adalah kreasi tambahan ibu karena dia tahu menikmati masakan kambing dan santan harus didampingi sesuatu yang segar. Hal lain yang mungkin tak akan kusampaikan kepada Asmara, aku senang rebutan tulang sumsum terakhir dengannya. Kami akan ribut sedikit saling berebut dan biasanya aku mengalah. Membiarkan adikku yang pemakan segala itu menghabiskan tulang terakhir. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Setiap bulan hari Minggu keempat, kami memutuskan menjadikannya hari menyeruput sumsum kambing. Bisa dibayangkan jika sudah 3 bulan yang berarti 3 hari Minggu aku absen dari ritual ini, bukan saja karena Asmara yang galak dan cerewet itu sudah mengirim serangkaian surat dan telegram, menelpon ke tempat kos adalah upaya sia-sia. Tetapi aku tahu, aku sudah mengecewakan bapak dan ibu yang telah berusia senja. Mereka pasti akan lebih khawatir lagi jika mengetahui kegiatanku selama setahun terakhir. Aku sengaja tak menceritakan bahwa kini aku menetap di rumah hantu Seyagen dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan mungkin sebentar lagi aku pindah total karena terlalu boros untuk hidup di 2 tempat. Semakin sedikit informasi tentang kegiatanku dengan Winatra, semakin baik untuk keamanan keluarga. Itulah yang disampaikan Bram dan Kinan setiap kali kami berdiskusi. Malam ini setelah 3 bulan tak bersua, akhirnya kami semua bersiap mengelilingi meja makan yang ditata dengan rapi oleh bapak. Kami menikmati tengkleng acar, kol dan nanas buatan ibu, serta buntil buatan Mbak Mar hingga kami mandi keringat. Selama makan, kami lebih banyak mendengarkan cerita Asmara tentang kuliahnya pada semester pertama di FKUI yang masih membosankan. Seperti kelas 3 SMA, kecuali isinya mata pelajaran biologi, fisika, kimia, terus menerus diselingi fal, biokimia, dan histologi. Tetapi dia mengakui sangat menikmati kuliah anatomi. Sambil memutar bola matanya, Asmara bercerita pelonco klasik anak-anak tahun pertama kedokteran. Masuk kamar mayat dan tentu saja ada salah satu mayat yang bangun dari selimut kain putih itu. Dan tentu saja, kamu satu-satunya mahasiswa perempuan yang tidak ketakutan. Aku menebak-nebak. Kami semua tidak ada yang takut. Kakak senior yang pura-pura menjadi mayat itu tampak kecewa ketika dia bangun mendadak dan tak satu pun dari kami yang menjerit. Aku rasa pelonco gaya kuno sudah mereka hapus dan cara-cara lain yang lebih berguna. Asmara menggerutu sambil menyendok nasi ke piringnya. Ini sudah kali ketiga dia nambah, persis seperti Kinan. Adikku yang satu ini bisa melahap nasi segerobak, tetapi badannya tetap kecil, gempal, keras tanpa lemak. Pasti karena dia masih tetap rajin latihan karate, atau tepatnya kini dia yang memegang sabuk hitam, sudah menjadi senpai dan melatih ranting baru di Jakarta. Aku tak bisa tak tersenyum mengingat Kinan dan nafsu makannya yang persis Asmara. Aku juga tak bisa tak menceritakan beberapa kegiatanku meski dengan sensor bersama Bram, Sunu, dan Daniel agar tak menimbulkan interogasi adikku. Nama Anjani kusebut sedikit mungkin. Jadi bagaimana kabar Sunu, nak?
Tanya bapak dengan wajah prihatin. Aku menghela nafas. Sunu adalah kawan kuliah yang pertama-tama aku perkenalkan pada keluargaku. Dengan segera bapak merasakan tingkah laku Sunu berbeda dengan kawan-kawanku di masa SMA. Dia bukan saja pendiam, tetapi terlihat seakan hidupnya senantiasa dikejar-kejar sesuatu yang tak kasat mata. Saat itu pula aku menceritakan tentang keluarga Sunu. Pak D-nya dulu sempat ikut aktif dalam barisan BTI. Dan ketika 1965 pecah, begitu saja Pak D-nya hilang. Kami tak pernah mengetahui makam Pak D, kata Sunu kepadaku. Sejak itu, keluarga Sunu sama seperti keluarga korban 65 lainnya, menjadi langganan interogasi tentara. Tetapi mereka bisa hidup aman di tahun 1980-an. Ketika Sunu di SMA, sayang, aku tak sempat mengenal ayah Sunu karena beliau wafat ketika Sunu kelas 2 SMA. Kini ibunya, Bu Sekar Arum, mencari nafkah dari rumah batik yang dibangunnya sejak puluhan tahun silam. Rumah batik Sekar Arum cukup populer karena meski batik tulis Ibu Sunu bersedia menjualnya dengan harga yang tak terlalu mahal. Sunu baik saja, Pak. Bapak menceritakan sejak menjadi bagian dari Harian Jakarta. Bapak yang menjabat wakil pimpinan redaksi selalu diminta pimpinannya untuk sesekali menghadiri pertemuan bulanan bersama Menteri Penerangan. Bapak mengatakan itu salah satu tugas yang paling menjengkelkan tapi harus dijalani. Karena pemimpin redaksi tidak betah berhadapan dengan pejabat apalagi Menteri Penerangan, kata Bapak di dalam kumpul-kumpul para pemimpin media itu. Sang menteri biasanya dengan gaya teatrikalnya menyindir media-media yang tak patuh padanya. Yang paling sering kena sindir adalah majalah Tera, Harian Jakarta dan Harian Demokrasi. Bandel tetapi toh sampai hari ini masih bertahan. Hari itu sindiran terhadap kami adalah karena Pak Menteri tahu di 3 media ini kami mempekerjakan tapol dan anak tapol. Aku menjadi tegang, sementara Ibu dan Mbak Mar mulai membereskan meja. Asmara dan aku masih bertahan mendengarkan Bapak. Saya mendengar ada 3 media memperkerjakan eks-tahanan PKI dan melupakan aturan Depdagri tentang bersih diri dan bersih lingkungan. Bapak menirukan ucapan Pak Menteri. Bapak berhenti sejenak dan membantu Ibu yang meletakkan es kelapa muda dan beberapa gelas kecil di meja. Biasanya Asmara dan aku bakal langsung menyambar kudapan manis setelah makan malam itu. Tetapi kami terlalu penasaran menanti akhir cerita Bapak. Apa yang Bapak katakan? Bapak hanya mengatakan mereka semua kawan-kawan kita yang sudah menjalani hukuman. Itu pun tanpa pengadilan, sama seperti kita semua. Mereka perlu bekerja, mencari nafkah. Aku melotot, waduh Bapak gila nih. Di depan pimpinan redaksi lain, Pak, tanya Asmara. Iyo, Bapak tertawa terkekeh. Bapak suka sok pahlawan, Ibu menggeleng-geleng sambil menciduk potongan kelapa muda ke dalam gelas. Semua yang hadir membeku seperti patung, kata Bapak tertawa. Pak Menteri gimana, Pak? Tanya Asmara. Ya, seperti biasa. Tersenyum-senyum pahit, padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi risiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir seolah tak bersalah dan tak ada beban, anti klimaks. Asmara dan aku sama-sama tak bisa berkomentar karena kami tahu betul Bapak pasti sudah sangat marah hingga dia berani bersuara seperti itu. Bapak adalah lelaki yang halus dan pendiam, sangat sopan dan tak ingin menyinggung lawan bicaranya. Keluarga besar Wibisono selalu mengatakan aku mendapat titisan karakter Bapak yang tak banyak bicara, yang lebih suka berekspresi melalui tulisan, sedangkan Asmara memperoleh kecantikan, kelincahan, dan ketegasan Ibu. Aku masih takjub Bapak bisa seberani itu. Entah bagaimana tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Bagaimana kalau tiba-tiba saja karir Bapak dijegal? Bapak ingat Sunu dan juga anak-anak kawan Bapak yang hidupnya masih saja dipersulit. Sunu tidak banyak bercerita tentang keluarganya, kecuali kepada beberapa kawan-kawan dekat. Aku mencoba tak menyebut kelompok Winatra. Bapak membereskan piringnya dan tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulutnya.
Teman-teman Bapak di Harian Solo bercerita sedang banyak mahasiswa Jogja dan Solo yang berkumpul dan diam-diam membuat kelompok perlawanan. Ibu yang tengah memberi instruksi pada Mbak Mar mendadak membesar matanya. "Perlawanan apa, Pak? Kamu ndak ikut-ikutan kan?" Ibu menyentuh bahuku. Aku melirik Asmara yang melotot. Itu artinya dia lebih suka aku berterus terang pada orang tua kami agar dia tak perlu menyimpan bebannya sendiri. Tapi aku tak tahan melihat wajah ibu yang penuh rasa takut itu. Cuma kelompok studi. Kami hanya mempelajari beberapa diktat kuliah dan mendiskusikannya bersama-sama, Bu. "Jadi kalian mendiskusikan buku-buku sastra?" tanya ibu yang kemudian sibuk dengan piring-piringnya. "Iya, antara lain, Bu," jawabku berhati-hati. "Karya-karya sastra yang dilarang, pastinya," Asmara menambahkan. "Semua karya Pramudia itu loh, Bu, buku yang menyebabkan anak-anak Yogyakarta itu ditangkap." Ibu membalikkan tubuhnya memandangku, seolah siap menelanku saat itu juga. "Tenang, Bu." Aku melirik Asmara dan berjanji pada diriku akan mendampratnya nanti. "Kami melakukannya jauh di tengah hutan." "Hutan? Maksudmu loh? Kamu bukannya kos di Palem Kecut?" Aduh, kadang-kadang memiliki adik cerewet seperti Asmara merepotkan. Dia terkekeh melihat aku meliriknya tajam. Tetapi aku masih menghargai karena Asmara masih menyimpan rahasia tentang rumah hantu si agen. "Pak, Bu, tenanglah. Saya masih kos di Palem Kecut, masih kuliah, dan saya belajar dengan tenang agar cepat selesai. Diskusi-diskusi itu perlu agar kami semua bisa belajar dengan kritis. Kita tak bisa hanya menelan informasi yang dilontarkan pemerintah. Mereka bikin sejarah sendiri. Kami mencari tahu kebenaran. Kita tak bisa diam saja hanya karena ingin aman." "Maksudmu mencari kebenaran itu ngapain saja, Mas? Dan tadi maksudmu membaca buku larangan di tengah hutan itu piye toh?" Kalau ibu sudah memanggilku Mas dengan nada menekan, aku tahu ibu sudah melembut sekaligus putus asa. "Ibu jangan khawatir, kami berdiskusi dengan aman." Aku membantu mengangkat piring ke basin dan menghindari pandangan ibu yang mulai berkaca-kaca. "Awas kau, Asmara. Hati-hati saja, Mas. Bapak kan tetap mengikuti nasib para aktivis yang dipenjara hanya karena berdiskusi buku karya Pak Pram. Kini Bapak ikut-ikutan menggunakan Mas. Dia sudah pasrah karena tahu aku keras kepala dan akan tetap melakukan apa yang kuanggap benar. Apa ndak bisa mendiskusikan buku-buku yang tidak terlarang? Kan banyak buku-buku lain." Ibu mencoba bertanya dengan nada ringan sambil membantu Mbak Mar mencuci piring. Aku menghampiri ibu dan mulai mengelap piring seolah-olah dengan melakukan pekerjaan domestik sederhana itu akan meneduhkan suasana. "Tentu, Bu, kami tak hanya mendiskusikan buku Pak Pram, kami diskusi tentang puisi Rendra." Asmara tertawa kecil. Aku melototi Asmara yang merebahkan tubuhnya di sofa panjang. "Rendra iki yang juga baru boleh mentas, Bu. Dia juga lama dilarang pentas oleh Kopkamtib." Asmara menjelaskan dan sekaligus menjebloskan aku ke dalam jurang. Iya, Ibu tahu. Rendra kan dari Solo, Thomas." "Iya, Bu, tapi dia sudah boleh pentas kok. Beberapa tahun yang lalu, Rendra mementaskan drama Penembahan Reso sepanjang 9 jam di Senayan. Kami baru saja mendiskusikan alegori drama tersebut. Jadi kami juga diskusi kesenian kok." Kali ini aku mengusap-usap bahu ibu karena wajahnya kelihatan semakin sedih. "Tapi drama Penembahan Reso itu juga tentang perebutan kekuasaan," Bapak menambahkan. "Kalian harus berhati-hati. Zaman sekarang Intel sering menyelusup ke dalam acara diskusi mahasiswa dan aktivis. Beberapa kolega Bapak dari majalah Tera mengatakan bahwa selalu saja ada Intel yang bergonta-ganti mengikuti beberapa wartawannya. Juga mereka senang sekali keluar masuk LBH berpura-pura menjadi aktivis. Tiba-tiba saja ruang makan menjadi sepi dan tak nyaman. Aku membayangkan semua kawan-kawanku
Kinan, Sumu, Alex, Daniel, Julius, Dana, Gusti, Narendra, Arga, Widi, Harun. Mana mungkin mereka Intel. Itu lain lagi, dia memang menyebalkan. Tapi Intel. Kami juga membicarakan hal-hal ringan, Bu. Seperti fotografi. Aku membujuknya ajaib, mata ibu kembali terang. Fotografi? Iya, Bu, aku buru-buru menyadari hati ibu sudah lumer. Aku punya 2 orang kawan yang sama-sama fotografer andal, Gusti dan Alex. Mereka memotret dengan gaya yang sangat bertolak belakang dan sering bertengkar. Akhirnya kami memutuskan berdebat resmi agar memahami isi kepala mereka. Kataku mengalihkan topik dengan mulus. Beberapa gaya gimana, Mas? Ibu tampak tertarik. Aku berhasil menyeret perhatiannya ke area yang asik dan tidak berisi kecemasan. Alex Perazon, dia putra Flores, Bu. Anak pesisir yang ekonomis dengan kata, sensitif dan sangat berbakat. Foto-fotonya lebih banyak bercerita tentang kesunyian. Misalnya, dia akan memotret seseorang pedagang di pasar Beringharjo dengan film hitam putih. Atau memotret penjaga rel kereta api sambil bermalam-malam, berkenalan dulu, dan menginap di rumahnya yang kumuh. Alex selalu mengatakan dia adalah lensa kamera yang mengikuti para subjek. Hasilnya sangat artistik dan puitis. Kami sudah beres dengan piring. Ibu menyuruhku, Mbak Mar segera makan, dan kami akan menyelesaikan beres-beres dapur. Bagaimana dengan yang satunya? Gusti namanya, tanya ibu. Gusti senang menggunakan blitz, senang foto berwarna seperti wartawan. Dia selalu menggunakan film dengan boros, karena pasti memotret dari berbagai sisi, katanya. Agar dia bisa memilih sudut terbaik setiap orang. Gusti cenderung membuat foto potret. Ibu juga suka foto potret, ibu menyela. Tapi lebih baik foto potret hitam putih. Tapi kan hitam putih lebih sulit cetakannya, Bu. Asmara menyela, seperti bisa ingin nimbrung. Aku senang, tema pembicaraan berhasil kugiring pada topik yang aman. Kenapa mereka harus berdebat, Mas? Karena setiap mereka memotret, Alex sering terganggu oleh Gusti yang gemar menggunakan blitz. Seperti orang kesetanan. Gaya dia memotret persis paparazzi yang khawatir besok bakal kiamat. Sementara Alex hemat dalam merekam, tetapi hasilnya pasti tepat dalam penggambaran subjeknya. Kataku bersemangat menjelaskan. Aku jarang sekali bercerita tentang kawan-kawanku karena peraturan Kinan yang ketat untuk tidak melibatkan keluarga dalam aktivitas kami agar mereka tak perlu jadi korban jika terjadi apa-apa dengan kami. Tetapi kupikir tidak masalah berkisah tentang teknik fotografi. Gusti dan Alex saling berlawanan. Misalnya, Alex pernah memotret Kinan dalam posisi sedang berdiri di hadapan kami semua, para lelaki. Tubuh Kinan yang kecil itu tenggelam, tapi dari matanya yang tajam dan bahasa tangannya terlihat sekali di foto itu Kinan adalah pembuat keputusan. Tanpa sadar, aku terlepas membicarakan Winatra. Untung saja ibu tampak lebih tertarik soal foto daripada Kinan. Iya, Kinan si pembuat keputusan. Tapi aku bisa melihat Asmara yang tak sabar ingin menyelaku. Lalu karena perbedaan mereka, kalian berdiskusi tentang apa, Mas? Kami akhirnya memutuskan membuat diskusi berbagai karya fotografer Magnum agar bisa memahami pikiran kedua kawan kami itu, Bu. Robert Capa, if your photograph aren't good enough, you're not close enough. Pasti Alex mengikuti saran itu. Coba ibu ambil buku fotografer Magnum di rak kamar tengah, Mas. Tiba-tiba, ibu mengelap tangannya yang basah dan tak tertahankan lagi dia memanjat kursi untuk meraih buku fotografi koleksinya. Sesudah berhasil membelokkan topik pembicaraan pada fotografi Alex dan Gusti dan kehebatan para fotografer Magnum yang tak tertandingkan, aku membantu ibu dan Asmara menyelesaikan beres-beres agar dapur dan meja makan menjadi rapi kembali. Sembari kami meletakkan piring-piring dan gelas ke lemari, kulihat bapak memasang piringan hitam The Beatles. Bapak memang satu dari sedikit penggemar musik yang masih mempertahankan tradisi vinil sebagai
pertahanan diri dari kekonyolan kaset yang kata bapak secara estetik mencemaskan. Di rumah ini hampir semua lagu klasik kami nikmati melalui vinil. Sedangkan lagu-lagu yang lebih kontemporer terpaksa kami nikmati melalui kaset. Ketika terdengar suara Paul McCartney menyanyikan lirik Blackbird Singing in the Dead of Night, bapak membuka pintu belakang dan duduk memandang kebun kecil kami. Aku tahu ia akan merokok sambil mencoba meyakinkan diri bahwa anak lelakinya tidak terlibat kegiatan yang mengkhawatirkan. Perlahan aku mendekatinya, kupegang bahunya, memijitnya perlahan. Take the sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Bapak sudah kehilangan banyak saudara dan kawan. Mereka menguap begitu saja, hilang di tengah malam. Into the light of the dark black night. Aku percaya The Beatles adalah sekumpulan penyair. Bersama bapak, bersama The Beatles, aku merasa sang penyair ada di sekitarku. Kamarku di rumah orang tuaku selalu saja sama, di Solo maupun di Jakarta. Ibu selalu membantu menyusun buku-buku yang kukoleksi sejak sekolah dasar hingga SMA di rak buku yang menutup dinding kamar. Sejak kuliah, aku lebih sering membiarkan bukuku di tempat kos dan kini bertebaran di kamarku di rumah hantu Siegan. Buku-buku masa kanak-kanak hingga remaja semua tersusun rapi di rak demi rak yang dibangun di seluruh dinding hingga mencapai langit-langit kamar. Semua buku-buku sastra yang sudah kualap sejak aku masih di sekolah dasar hingga SMA, seluruh komik Mahabharata sejak leluhur hingga sedanya, serta Ramayana disusun dengan rapi bersebelahan dengan karya-karya sastrawan Indonesia. Dari kumpulan puisi Khairil Anwar, Rendra, kumpulan cerpen Budi Dharma, N. Hadini hingga Putu Wijaya, pasti Asmara ikut membantu merapikan buku-bukuku yang diletakkan bertumpuk horizontal. Teori Asmara, jika diletakkan horizontal, buku kita tak akan terserang jamur dan terhindar dari butiran kuning yang menyebabkan buku-buku terlihat seperti baru ditumpahi segelas kopi. Sedangkan ibu cenderung meletakkan buku-buku secara vertikal karena terlihat rapi. Di sana, di rak sebelah kanan atas, tampaknya ibu sengaja meletakkan buku-buku klasik sastra Rusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dari Anton Chekhov hingga Dostoyevsky, juga karya sastrawan Prancis seperti Victor Hugo dan Alexander Dumas, lalu karya sastrawan Amerika dan Inggris seperti Mark Twain, Louis May Alcott, dan Charles Dickens. Aku menatap buku-buku yang ikut membesarkan rohaniku itu. Adalah komik-komik Mahabharata, Ramayana, dan Panji Semirang karya R.A. Kosasi yang tetap menyatukan Asmara dan aku di masa kanak-kanak. Meski kami sering bertengkar karena Asmara gemar mengekorku kemana saja aku pergi. Komik edisi terbaru Pak Kosasi inilah yang membuat kami akur dan saling memperbincangkan tokoh-tokoh yang kami sukai dan kami benci. Asmara selalu menyukai pahlawan yang jelas, yang pasti, yang tak pernah berada di zona abu-abu seperti Bima atau Drupadi dalam Mahabharata atau Galuh Chandra Kirana dalam Panji Semirang. Sedangkan aku cenderung menyukai tokoh-tokoh yang berfungsi sebagai pendukung tetapi tetap memiliki urgensi seperti Sri Kandi atau Gatot Kaca. Atau dalam Ramayana aku malah lebih tertarik pada posisi Laksamana atau Wibisana yang seolah-olah tak penting tapi sangat penting. Sementara tentu saja Asmara akan berbuih-buih membela Sita yang diragukan kesetiaannya hingga harus terjun ke dalam bara api. Aku melempar tubuhku yang lelah ke tempat tidur yang sudah diberi spray putih. Pasti Asmara langsung saja memasang spray katun putih licin kesukaanku ini begitu aku memastikan akan datang. Dia selalu menunjukkan rasa kasihnya dalam diam atau dalam gayanya yang sering mengejek-ejek atau mengomeliku. Semua tingkah Asmara selalu kuterjemahkan sebagai bagian dari rasa sayang seorang adik yang merasa selalu ditinggal abangnya. Asmara dan aku sebetulnya baru mulai akrab kembali setelah aku pindah ke Jogja. Beberapa tahun lalu ketika Asmara masuk SMA 1 Solo dan aku di kelas 3 dan memasuki periode merasa sudah dewasa, hubungan kami kurang akrab karena sibuk dengan urusan masing-masing. Aku
Ingat betul betapa aku merasa terganggu jika Asmara serba ingin tahu kegiatanku dari OSIS, filateli, hingga kegiatan diskusi sastra dan pertunjukan teater. Meski kami sama-sama mencintai buku, aku selalu menganggap Asmara tak cukup memahami kedalaman buku sastra yang kubaca. Dia tak pernah paham mengapa aku dan kawan-kawanku begitu obsesif dengan permainan kata-kata dalam setiap buku sastra yang kami bahas hingga berjam-jam lamanya. Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia, sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi dan ilmu alam mengandung misteri yang wajib diungkap manusia. Setiap tumbuhan ini, kata Asmara waktu kami masih kanak-kanak, harus dicari tahu asal-usul dan kandungannya agar kita memahami hubungannya dengan tumbuhan dan makhluk hidup lain. Bisa dibayangkan pada masa SMA kami mulai jarang berdiskusi karena kami memiliki intensitas pada tempat yang berlawanan. Paling tidak itulah yang dahulu kusimpulkan setelah melihat Asmara lebih senang berkumpul dengan kawan-kawan sesama pecinta sains dan mengisi malam minggu dengan kawan-kawannya. Aku lebih banyak menghilang dengan kawan-kawan yang menyukai kegiatan sastra dan teater. Dari sanalah pertama kali aku bertemu Gala Pranaya, yang kelak hanya kupanggil sebagai sang penyair. Kurus, kumal, berkulit kusam dan sendiri. Sang penyair sudah lulus SMA 2 tahun sebelumnya dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena aku masih mengurus 4 orang adikku. Sang penyair sudah lulus SMA 2 tahun sebelumnya dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena aku masih mengurus 4 orang adikku. Pertemuanku dengan sang penyair otomatis menyingkirkan segala kegiatanku yang lain. Dari dia aku berkenalan dengan berbagai naskah teater modern Indonesia. Dari nama-nama besar seperti Bengkel Teater hingga naskah yang menurut dia selalu dipentaskan dengan konsep teater rakyat, yaitu teater kecil. Bermalam-malam ketika sang penyair diminta oleh kelompok teater kami untuk melatih anak-anak SMA yang hendak mementaskan naskah Bertolt Brecht atau Mencari Keadilan yang diterjemahkan Rendra, latihan-latihan vokal dan blocking yang berulang-ulang itu tidak terlalu membuatku terkesan, tapi justru serangkaian diskusi tentang makna dalam naskah, tentang bagaimana sang penyair sengaja menganggap karya-karya sastra yang selalu melekat pada benaknya adalah yang mengguncang batinnya. Dan biasanya yang bertema berburu keadilan seperti naskah Brecht ini, katanya. Sang penyair bercerita bagaimana puisi dan naskah drama bukan hanya terdiri dari sederetan kata-kata cantik, tetapi kata-kata yang memiliki ruh untuk menerjang kesadaran kita agar berpikir dan bergerak. Tepat begitu saja, sejak hari itu sang penyair kemudian menjadi mentorku. Ketika malam turun, kata-katamu bergerak, kalimatmu menjadi ruh, kami semua berdiri dan mengepalkan tangan. Demikian dia membacakan kalimat puisinya yang ditulis di masa sekolah menengah. Orde Baru, kata sang penyair, telah menjadi kerajaan absolut. Kita tak bisa tidak melakukan apa-apa, meski melalui sastra atau teater atau kesenian lainnya. Tak mengherankan, waktu di tahun terakhir di SMA 1 Solo, aku semakin jauh dari kegiatan keluarga, apalagi untuk memperhatikan Asmara. Aku lupa dan tak menyadari bahwa Asmara sudah tumbuh menjadi gadis yang menarik. Suatu hari aku dikejutkan oleh seorang anak lelaki kurus dengan lengan seragam yang dilinting dan rambut gondrong, yang tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah kami. Sungguh aku menyangka anak lelaki itu salah alamat. Barangkali dia mau melamar menjadi pemain drama televisi sebagai penjahat atau perampok. Ternyata tidak. Dia mengatakan bahwa dia mencari Asmara. Nak, siapa ya? Tiba-tiba saja, secara ajaib ibu sudah muncul di belakangku. Aku menangkap kekhawatiran dalam suara ibu. Dandung, ayo masuk. Tiba-tiba suara Asmara terdengar, riang dan lincah. Ibu dan aku berpandangan dan semakin takjub ketika Asmara menarik lengan kurus si gondrong. Ibu tampak setengah panik, mungkin mengira si Dandung gondrong itu pemakai morfin, mengingat kedua lengan yang kurus dengan kemeja yang dilinting itu. Ketika Asmara mengajak Dandung mengerjakan pekerjaan rumah fisika bersama di ruang tengah, kami semakin takjub. Belajar fisika bersama dengan anak yang penampilannya seperti morfinis ini.
Sebelum kami mengeluarkan komentar apapun, Asmara mengeluarkan buku-bukunya dan si Morfinis mengambil bukunya yang tergulung dan diselipkan di kantong belakang celananya. Lazimnya, anak-anak lelaki menggulung buku pelajaran dan menyelipkannya di kantong celana belakang adalah bagian dari gerombolan bodoh yang tak ada harapan masa depan, kecuali jika ia mewarisi kekayaan bapaknya. Pilihan lain, biasanya anak model begini besarnya menjadi koruptor karena tidak tahu arti bekerja keras. Si Gondrong tersenyum-senyum membuka buku tipis busuk kumal itu dan memperlihatkannya pada Asmara dan astaga, Asmara memukulnya dengan manja. Ah curang, kamu sudah selesai. Hah? Morfins dengan rambut gondrong ini sudah selesai membuat PR fisika dan kini justru adikku yang selalu juara itu malah mencocokkan dengan PR dia. Dunia sudah terbalik. Aku ke dapur menyusul ibu dan semakin terbelalak melihat ibu membantu Makmar menyediakan es dawet dan getuk lindri berwarna hijau dan merah jambu. Bu, ya sudahlah, mereka kan belajar. Gondrongnya ya biarkan saja, temanmu yang penyair itu kan rambutnya juga awut-awutan kemana-mana, kata ibu mencoba menenangkan aku dan dirinya sendiri dan membiarkan Makmar membawakan es dawet dan getuk ke ruang tengah. Si Morfinis jelek ini kok dibandingkan dengan sang penyair. Ibu sering aneh kalau sedang panik. Dari dapur kami masih bisa mendengar suara mereka bergurau dan tertawa-tawa. Aku rasa Asmara salah makan atau matanya sedang terserang virus. Aku mengusulkan pada ibu agar Asmara diintegrasi. Setelah si Morfinis pulang, ibu pura-pura tuli meski matanya tetap tak lepas dari ruang tengah. Kamu mondar-mandir saja mas, pura-pura harus ambil sesuatu, ibu mendorongku. Maka aku meluncur ke ruang tengah pura-pura mengambil buku dari rak buku bapak sambil melirik. Dan kedua sejoli itu tampak belajar dengan posisi yang tak mencurigakan. Aku masih pura-pura membuka 1-2 halaman sambil tetap melirik. Kali ini aku bisa melihat Asmara membalas lirikanku sambil menggerutkan bibirnya. Itu artinya dia sedang menahan kejengkelan. Dan sudah bisa ditebak, setelah si Gondrong pulang, Asmara protes keras dengan kelakuanku yang menurut dia seperti intel Melayu yang tak tahu tugasnya. Celingak-celinguk seperti orang bodoh. Sebetulnya itu sebuah penghinaan, tetapi aku cukup puas bisa mengganggu Asmara. Siapa sih dia? Dia anak SMA Santo Yosef. Kelas fisikanya jauh lebih maju daripada kelas fisikaku. Ini jawaban yang tak terduga, sama sekali tak terduga. Mana mungkin Asmara ada pada posisi inferior secara akademis dibanding lelaki gondrong bak Morfinis itu. Kamu pura-pura, tidak mungkin kamu bertanya fisika pada anak gondrong itu. Aku ingat pandangan Asmara, dia menyembunyikan senyum. Tak mungkin Asmara menyukai si lelaki yang seragamnya dilinting itu. Tapi apa boleh buat, Asmara sudah berusia 16 tahun. Tentu saja dia punya kriteria sendiri untuk lelaki yang menarik hatinya. Ya, itu tadi. Gondrong tapi ternyata penghuni lab fisika. Ketika akhirnya aku lulus dan pindah ke Jogja, aku tak pernah lagi mendengar nama si Gondrong. Menurut ibu, Asmara lebih sering berkawan dengan beberapa kawan dari kelompok karate dan kelompok sains di sekolahnya. Ketika dia akhirnya masuk FKUI, aku tak lagi mempersoalkan kawan-kawan lelaki Asmara karena aku tahu pasti waktunya habis untuk kuliah. Giliran Asmara yang lebih mengkhawatirkan tingkah lakuku yang merasa ingin menyelamatkan Indonesia. Demikian dia selalu menyindir. Baru saja aku memejamkan mata, terdengar suara ketukan pada pintu. Aku menjawab bahwa aku sudah tidur dan tentu saja Asmara malah membuka pintu dan menggerutu. Bahwa seharusnya aku mematikan lampu jika memang benar sudah tidur. Aku tetap memejamkan mata meski tersenyum. Terdengar suara kursi yang diseret. Ampun, dia akan memberiku kuliah malam. Mengapa Mas Laut tidak berterus terang pada bapak dan ibu? Aku tidak menjawab, masih terpejam. Mas, kalau ibu nanti ke Solo, pasti akan mampir ke Jogja. Kalau Mas Laut ternyata tidak di tempat kos. Tempat kosku di Pelam Kecut, belum kutinggalkan. Iya. Tapi satu saat kan Mas harus memilih, gak mungkin membiayai dua-duanya. Memangnya Mas Laut gratisan tinggal di Seyagan? Aku tidak menjawab, karena sebetulnya mulai bulan depan memang Pelam Kecut secara resmi kutinggalkan. Asmara dan aku berputar-putar debat soal geografi dan lokasi.
Tapi sesungguhnya dia sedang menegur kegiatanku yang menyerempet berbahaya. Aku membuka mata dan menatap lurus ke arah rak bukuku. Kamu pasti suka sarang kami di Seyegan. Tapi tiba-tiba saja komik Ramayana yang diletakkan di rak paling atas itu mengingatkan aku pada serial mural karya Anjani. Kenapa? Rumah tua penuh aktivis yang berdebat tak berkesudahan, asap rokok, mata merah, makan mie instan dan tubuh yang jarang mandi. Kami rajin mandi kok. Aku menimpali terkekeh-kekeh sambil mengingat-ingat beberapa kawan yang harus dihalau untuk mandi seperti Julius. Tapi sungguh, marah rumah sekretariat kami lumayan rapi untuk sebuah hunian tempat mahasiswa dan aktivis keluar masuk. Aturan kami cukup ketat. Semua harus membersihkan segala yang kami pakai. Dengan Kinan yang tegas dan Daniel yang mudah jijik melihat sisir bekas yang menggeletak atau abu rokok bertebaran, aku akan terkejut melihat tempat kami yang sederhana tapi apik dan artistik. Apik dan artistik? Itu loh, Kinan menutupi dinding kami dengan mengundang beberapa aktivis Taraka untuk melukis mural. Apik tenan. Oh ya, lukisan apa? Ya macam-macam, misalnya Coki membuat wajah-wajah berbagai tokoh dari Bung Karno, Bung Hatta, Syarif, dan Che Guevara. Anjani membuat panel komik perjalanan Tan Malaka dari satu negara ke negara lain. Kemudian di tembok belakang, nah ini favoritku, dia membuat komik kontemporer yang terinspirasi dari Ramayana. Maksudmu? Aku terdiam, teringat beberapa bulan lalu ketika aku melihat tubuh kecil lincah itu menggunakan tenaga untuk menggambar panel lukisan pada tembok belakang rumah di Seyegan. Aku tak tahan juga untuk tak bercerita pada adikku, yang juga menganggap cerita-cerita wayang sebagai kompas kehidupan kami di masa kecil. Tampaknya Anjani merasa aku memperhatikannya dari belakang. Jangan cuma nonton. Aku membersihkan tenggorokan karena tak tahu bagaimana membalas teguran itu. Bisa saya bantu? Anjani tetap melukis dengan tangannya yang kecil yang memegang kuas besar dan garis yang tebal. Lama-kelamaan aku menyadari dia sedang melukis seorang lelaki yang diculik oleh beberapa orang yang mengendarai kuda. Perlahan-lahan aku mendekat dan mempelajari tokoh-tokoh yang digambarkannya. Tokoh ini tak mengenakkan, kostum wayang golek seperti yang biasa dilakukan era Akosasi. Para tokoh Anjani baik laki-laki maupun perempuan mengenakan baju silat sederhana. Lama-lama aku bisa menebak Anjani sedang membuat interpretasi kisah Ramayana modern. Namun pada panel yang sedang dilukisnya, aku terkejut. Justru tokoh Rama yang ditantang berkelahi itu akhirnya dikepung beberapa lelaki, dibekap lalu diculik. Aku tak paham mengapa Rama diculik. Ini bukan tokoh Rama. Cerita ini memang terinspirasi kisah Ramayana. Paham kenapa justru suaminya yang diculik? Kan seharusnya Sita. Lalu Rama menyelamatkan dia. Dalam ceritaku, justru sang suami yang diculik oleh raja berkepala 10 yang berniat menyiksa dan membunuhnya, dan sang istri yang akan berperang menyelamatkan dia. Anjani menjawab dengan wajah dan mata yang tetap terfokus pada lukisannya. Bedanya, nanti ketika mereka bersatu, sang istri tak perlu meminta sang suami membuktikan kesetiaannya dengan terjun ke dalam kobaran api. Sang istri percaya bahwa cinta telah mempertahankan segala kehormatan. Bukan main jeniusnya. Tak sadar aku mengeluarkan segala rasa kagumku. Asmara tertawa terbahak-bahak. Mas, kau sedang jatuh cinta.